Istana tanpa paku. Keajaiban Tanah Minang. Bagaimana jika sebuah istana bisa berdiri megah tanpa paku dan rahasia itu hampir punah oleh zaman? Dan apa jadinya jika satu batang kayu saja bisa mengubah nasib sebuah kerajaan? Di dataran tinggi Minangkabau, sunyi itu bukanlah kekosongan, tapi perawatan sakral. Rumah gadang dan istana kerajaan sana dibangun bukan dengan paku besi, melainkan dengan sistem selipan kayu, penuh pola tumpuk yang begitu rumit, sehingga gedungnya bisa berdiri tegak ratusan tahun tanpa sebutir paku pun. Tapi di balik keindahan itu tersembunyi kutukan. Satu rahasia keluarga raja yang jika terungkap akan menghancurkan harga diri dan mengoyak struktur kekuasaan. Raja Sultan Malin adalah penguasa muda yang bangga akan istana barunya. Istana pucuk adat surganya yang katanya bisa bertahan lebih lama dari batu karang. Bangunan tanpa paku ini adalah warisan nenek moyang, katanya dengan bangga. Tapi percayalah, rahasia terbesar bukan cara membuatnya, tapi cara menjaga hatinya agar tetap nyeleneh. Di balik dinding kayu itu, tinggal seorang budak bernama Mina. Dia bukan pekerja istana, tapi tukang kayu yang dulu diusir dari kampung karena menghidupi ibunya yang pasar. Tapi Sultan Malin memanggilnya diam-diam. Dia mau istana dibangun sama persis kayak tradisi leluhur. Bahkan bila butuh satu orang saksi yang memahami nyawa kayu. Mina tak bisa berkata apa-apa, tapi malam-malamnya penuh mimpi buruk. Kayu-kayu itu, katanya, berbicara. Dan jika tak mendengarkan, mitos akan jadi nyata. Satu malam, tiba-tiba istana berguncang. Gemuruh halus, bukan gempa. Kayu retak perlahan, petir menyambar langit. Raja terbangun dengan napas panas. Istana keras itu bisa runtuh kapan saja. Panik, bukan. Tapi tekadnya jadi beku. Beku gimana gitu? Malam itu, Sultan Malin menemui Mina di lorong gelap istana. Kenapa bangunan ini seperti bernapas? Mina hanya berkata lirih. Kau membangun istana ini dari dua hal. Kayu dan rahasia. Satunya tak akan kuat tanpa satunya lagi. Hening. Raja menunduk. Ternyata, untuk membuat satu selipan kayu yang aman, Mina harus menanamkan doa adat dari leluhurnya dan menyerap energi emosional dari pembuatnya. Kayu itu jadi hidup karena dia pernah miliki hati yang patah, pernah ketakutan anak-anak gajah mati saat banjir, pernah menangis menulis namanya di bubur sisat. Setiap selipan kayu membawa sisa kesedihan Mina, dan setiap selipan menjadi seperti ikan paus kecil menanggung pemberat. Istana tetap berdiri, tapi tanggungannya bukan murah. Raja berpaling dengan tekanan batin. Aku bangga memiliki istana ini, tapi berapa harga kehebatan ini? Apakah aku rela menang atas luka orang lain? Konflik menjalari hatinya. Ia harus memilih. Istana rapuh tanpa rahasia, atau batinnya terbebani selamanya. Dalam keputusannya, Raja memanggil semua rakyat. Ia dengar suara mereka yang tak bangga, sebab walau bangunannya hebat, mereka tahu ada darah haru di balik kayunya. Akhirnya, Sultan Malin berdiri di tangga istana. Ini bukan sekadar bangunan megah. Ini adalah perwujudan aspirasi rakyat. Mina telah menanamkan kerehatan dan harapan dalam tiap serat kayu. Maka aku akan tetap menjaga rahasia ini. Karena memahami penderitaan orang lain adalah cara terbaik membangun kekuasaan yang tak bisa runtuh. Istana tanpa paku itu masih berdiri hingga sekarang. Tapi yang membuatnya kokoh bukan hanya teknik arsitektur, tapi hati seorang anak Minang bernama Mina yang rela menangis demi membangun rumah negara. Dan hati seorang raja yang mau mengakui bahwa tiang kekuasaan paling kuat berasal dari kejujuran dan rasa sakit yang diakui. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.